Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Matius 7 ayat 13 dan ayat 14, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berbicara tentang sound doktrinnya, dan kita menemukan di dalam ayat yang baru saja saya bacakan, Matius 7, 13, 14, tentang inti sound doktrin. Inti sound doktrin Yesus adalah bicara tentang kehidupan. Kalau kita menelusuri pengajaran sound doktrin Yesus, maka kita akan menemukan bahwa Yesus senantiasa bicara tentang kehidupan. Di dalam Yesus ada kehidupan, tapi di dalam Yesus juga bicara tentang kehidupan yang bukan biasa-biasa. Tetapi di dalam Matius 7 ayat 14 dikatakan, sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, sedikit orang mendapatinya. Nah, ini paradoks yang selalu terjadi di dalam kehidupan nyata. Yesus bicara hal yang banyak dicari orang di dunia ini. Yesus bicara tentang kebutuhan utama manusia di dunia ini. Yesus bicara tentang hal pokok dan hal yang selalu didamba-dambakan manusia. Tetapi ternyata Yesus katakan orang-orang tidak tertarik untuk mendapati hal yang terutama di dalam hidup ini. Bukankah ini merupakan sesuatu yang paradoks, sesuatu yang bertolak belakang? Hal utama yang dibutuhkan oleh manusia yaitu kehidupan, tetapi manusia ketika ditawarkan itu tidak mau untuk mencarinya. Yesus menyebutnya ini adalah pintu yang sempit, pintu yang sesak, jalan yang sempit, jalan yang tidak populer, jalan yang tidak disenangi oleh orang. Tapi sebenarnya jalan ini adalah jalan utama yang menjadi tujuan setiap orang. Ternyata memang sound doktrin mengubah pikiran orang. Ternyata memang sound doktrin Yesus memberikan pengertian-pengertian, bukan hanya ajaran yang menyenangkan telinga sesaat. Dalam Yohanes 10 ayat 10, di situ juga Yesus menyatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tetapi aku datang untuk memberikan hidup dan hidup dengan segala kelimpahannya. Topik pengajaran sound doktrin Yesus bicara tentang kebutuhan utama manusia, yaitu kehidupan itu. Tetapi paradoksnya, orang-orang mengetahui kebutuhan mereka ada di dalam Yesus, tetapi mereka menghindari topik yang dibicarakan Yesus, dan mereka tidak mau mendengar pembicaraan-pembicaraan itu. Karena apa? Pembicaraan-pembicaraan yang disampaikan Yesus ini bagaikan jalan yang sempit, bagaikan pintu yang sesak. Bukankah orang tidak tertarik kepada hal-hal yang seperti Yesus sampaikan, unpopular way, unpopular speaking, unpopular topics. Jadi Yesus menyampaikan topik yang sebenarnya terasa tidak populer, tapi ini menjadi kebutuhan banyak manusia. Ini menjadi kebutuhan utama manusia yang hidup di bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua mencari hal-hal utama yang bisa membawa hidup kita semakin lama semakin bertumbuh dan berkembang.
seumur hidup kita, kita mengusahakan yang terbaik dalam hidup kita, agar supaya hidup kita di kemudian hari berkembang dan bertumbuh dengan baik. Kita masuk di sekolah yang baik, kita ingin mendapatkan pendidikan yang terbaik, mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjutan. Orang tua kita mengusahakan hal-hal yang terbaik bagi kita. Kita berusaha mencari tempat terbaik di dunia ini untuk kita tinggali. Kita berusaha mencari tempat terbaik untuk keluarga kita bisa bertumbuh. Kita mencari lingkungan yang terbaik. Kita berusaha bekerja di tempat yang terbaik supaya kita bisa mendapatkan penghasilan yang terbaik. Dan kata terbaik ini adalah kata yang paling mudah dipahami oleh manusia. Tetapi satu lagi yang Yesus katakan, kalau engkau mau mendapatkan yang terbaik itu, justru engkau mencari di tempat yang tidak populer. Nah, ini adalah kebalikan daripada pemikiran-pemikiran kita. Kelihatannya Yesus ingin membalikkan semua teori-teori terbaik kita dengan teori terbaik dari sound doctrine. Teori terbaik dari sound doctrine adalah teori yang tidak populer. Teori terbaik dari sound doctrine adalah teori yang menantang pikiran kita. Teori terbaik daripada sound doctrine adalah teori yang ingin mengubah kehidupan kita. Karena itu sound doctrine bicara kehidupan, dan kehidupan. Kehidupan yang dibicarakan oleh Yesus beyond measure. Kehidupan yang dikatakan yang rich. Kehidupan yang dikatakan abundant life. Kehidupan yang surplus. Itu sebabnya Yesus bicarakan ini karena Yesus tahu ini adalah kebutuhan utama kita. Kebutuhan yang melampaui segala pemikiran kita yang ada di muka bumi ini. Kebutuhan yang sebenarnya bicara bukan hanya saat ini saja, tetapi bicara tentang kehidupan yang nanti disediakan Yesus, yaitu kehidupan yang kekal. Tetapi saudara, memang jalannya adalah jalan yang tidak biasa, unpopular ways, di mana jalan tersebut adalah jalan yang jarang dilirik orang. Pintunya sangat sempit, saudara. Sementara jalannya juga itu adalah jalan yang sesak. Atau saya balikkan lagi kata-kata ini. Pintunya sesak, jalannya ini sempit. Mau masuk di situ aja, itu sudah tidak menarik kita. Mau berjalan di jalan situ aja, udah membawa resiko-resiko tersendiri kepada kehidupan kita. Tetapi ini adalah tawaran Yesus. Ini adalah tawaran sound doctrine. Makanya saya mau katakan, sound doctrine itu adalah pengajaran yang sangat tinggi. Apa itu value-nya? Sound doctrine adalah pengajaran yang memberikan kepada kita sebuah purpose atau sebuah tujuan yang sebenarnya. Apa yang terbaik dalam hidup kita bukan terbaik dalam pandangan Tuhan. Kita mengusahakan terbaik, tapi Yesus katakan, mari masuk. Di sini ada ajakan daripada Yesus sendiri. Matius 7 ayat 13 dikatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ada undangan dari Tuhan untuk memasuki jalan tersebut. Dan Tuhan menjamin jalan tersebut. Meskipun jalan itu tidak populer, tapi Tuhan ada di sana menunggumu. Amin, saudara. Walaupun jalan tersebut adalah jalan yang melalui pintu yang sesak, di mana saudara melihat itu sebagai sebuah pertarungan prinsip. Apakah prinsip Tuhan yang akan kita lakukan dalam hidup ini, prinsip sound doctrine, atau kita tetap berpegang kepada prinsip hidup kita, yaitu terbaik dalam pandangan kita. Tapi Tuhan menawarkan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Ini undangan dari Tuhan. Undangan yang terus diberikan setiap hari. Undangan yang bersifat progresif. Undangan yang selalu disampaikan berulang-ulang sampai pikiran kita menjadi terbiasa dengan kata-kata ini. Masuk melalui
pintu yang sesak. Terbaik dalam pikiranmu bukan terbaik dalam pikiran Tuhan. Pintu yang bagus bagimu bukan terbaik bagimu. Tetapi pintu yang Yesus tawarkan ini adalah pintu yang sesak. Adalah jalan yang sempit. Tapi jalan yang sempit ini adalah jalan yang sebenarnya yang dia bicarakan dalam Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya engkau mempunyai kehidupan yang berlimpah-limpah. Kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang disediakan Allah. Kalau engkau mempunyai ini, maka hal-hal yang lain lagi akan engkau lihat sebagai hal-hal yang biasa saja. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kunci kepada kehidupanmu itu. Saudara, undangan ini masih berlaku sampai hari ini. Sound Doctrine memberikan undangan-undangan yang sehat kepadamu. Sound Doctrine tidak bicara tentang jalan yang pintas. Sound Doctrine bicara tentang jalan yang sempit. Jalan yang sempit bukan jalan yang pintas. Jalan yang sempit itu memang tidak mudah memasukinya. Karena pintunya saja sesak. Baru mau masuk pintu awalnya itu pintunya kecil. Di dalamnya juga jalannya kecil. Sehingga membuat kita ketika kita mau berjalan di jalan situ, pikiran-pikiran kita sudah berpikir bahwa jalan ini terlalu sulit untuk kita tempuh. Jalan ini menjadi jalan yang tidak populer. Karena itu pengajaran-pengajaran Yesus tidak populer di zamannya, saudara. Pengajaran-pengajaran Sound Doctrine menyampaikan pengajaran yang benar. Kebenaran-kebenaran ilahi disampaikan tanpa kompromi. Pengajaran-pengajaran yang Alkitabiah itu disampaikan secara lantang, dan pengajaran-pengajaran itu ingin membuka pikiran kita bahwa di dalam Yesus sebenarnya kita mendapatkan yang utama itu apa yang selama ini kita pikirkan. Bukankah ini merupakan undangan yang luar biasa? Meskipun undangan ini adalah undangan pesta yang tidak populer. Ada dua pesta mungkin yang engkau lihat yang disampaikan oleh Yesus. Ada undangan-undangan lain yang dikatakan lebarlah pintu dan luaslah jalan. Tentu saja kita selalu berpikir dari sudut pikiran kita bahwa jalan yang lebar itu atau pintu yang luas itu, atau katakanlah pintu yang lebar itu dan jalan yang luas itu adalah sesuatu yang terlihat sangat indah di pandangan mata. Orang akan datang ke situ karena menyenangkan. Nah, saudara mengikuti Sound Doctrine memang mengikuti jalan yang dikatakan sempit, mengikuti pintu yang sesak. Disinilah Tuhan menantang segala ego kita. Disinilah Tuhan menantang segala pemahaman kita. Maukah engkau mengikuti Sound Doctrine? Berjalan di jalan yang tidak populer. Berdiri sendiri, saudara, melihat kenyataan yang ada. Terus bergiat menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sekalipun kebenaran-kebenaran itu tidak populer. Menelusuri Sound Doctrine adalah menelusuri jalan yang tidak populer, jalan yang dihindari orang lain. Sehingga saat engkau berdiri di jalan tersebut, engkau berdiri sendiri, engkau berjalan sendiri, engkau berjalan di jalan itu seolah-olah tidak ada orang yang mendukungmu. Tapi percayalah, undangan ini diberikan oleh Yesus. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Masuklah di dalam jalan yang sempit itu. Saudara tidak pernah salah memilih pengajaran-pengajaran Tuhan. Kalau engkau memilih Sound Doctrine, engkau memilih pengajaran Yesus. Pengajaran yang dari dulu sampai sekarang tetap up to date. Meskipun tidak populer. Pengajaran-pengajaran yang akan menempatkanmu dalam pertentangan demi pertentangan. Tetapi yakinlah Tuhan ada di sana. Karena Tuhan katakan bahwa aku memberikan hidup. Dan hidup itu adalah hidup dengan segala kelimpahannya. Hanya di dalam Yesus. Meskipun terjadi banyak kontradiksi di dunia ini. Saya, Wanda Dumais, dari Sydney, Australia. Saya mau mengucapkan Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.